Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alma Fareza dengan NPM 230510601066. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah statistik kelas 02 dengan judul pengujian hipotesis sampel berganda untuk teknologi pertanian. Pengujian hipotesis adalah alat penting dalam pengembangan teknologi pertanian, memungkinkan kita untuk secara sistematis mengevaluasi efektivitas berbagai intervensi dan menentukan strategi optimal untuk meningkatkan hasil panen dan keberlanjutan pertanian. Kita ke slide selanjutnya. Pentingnya pengujian hipotesis, memperbaiki efisiensi dan meningkatkan keberlanjutan. Pengujian hipotesis menghilangkan spekulasi dan memberikan dasar ilmiah untuk keputusan terkait teknologi pertanian, meningkatkan efisiensi sumber daya dan proses budidaya. Meningkatkan keberlanjutan. Pengujian hipotesis dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak teknologi terhadap lingkungan, memastikan praktik pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Definisi dan konsep dasar. Hipotesis 0 dalam kurung H0. H0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara populasi yang diuji. Hipotesis alternatif H1 menyatakan bahwa ada perbedaan signifikan antara populasi yang diuji. Tingkat signifikan menunjukkan ambang batas untuk menolak hipotesis 0. Asumsi yang harus dipenuhi. Poin pertama yaitu normalitas. Data harus mengikuti distribusi normal, memastikan hasil uji statistik akurat. 2. Independensi sampel. Sampel data dari setiap kelompok harus independen, menghindari bias dan ketergantungan. 3. Homogenitas varian. Variansi adalah antara kelompok data harus sama, memastikan validitas perbandingan. 4. Tingkat pengukuran. Data harus diukur dengan skala interval atau rasio, memastikan kesesuaian dengan metode uji statistik. Metode pengujian yaitu ANOVA. Prinsip ANOVA. ANOVA menguji perbedaan rata-rata antara dua atau lebih kelompok data. Metode ini membagi total variasi data menjadi variasi antar kelompok dan variasi dalam kelompok. Uji F. ANOVA menggunakan uji F untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok. Uji F membandingkan varians antar kelompok dengan varians dalam kelompok. Metode pengujian uji T. Yang pertama, pilih uji T bersisi paired atau bebas independen berdasarkan desain penelitian. Formulasikan hipotesis 0 dan alternatif untuk uji T. Hitung statistik uji T berdasarkan data sampel dan rumus yang sesuai. Poin keempat, tentukan nilai P, yaitu probabilitas memperoleh hasil yang sama atau lebih ekstrim jika H0 benar. Poin terakhir, bandingkan nilai P dengan tingkat signifikasi untuk menolak atau menerima H0. Aplikasi dalam studi kasus. Yang pertama, membandingkan varietas benih. Pengujian hipotesis dapat digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan dalam hasil panen atau pertumbuhan antara dua atau lebih varietas benih. Contohnya, seperti menguji apakah benih A menghasilkan panen lebih banyak daripada varietas benih B. Terus untuk kedua, mengevaluasi efisiensi pupuk. Metode ini membantu menilai apakah jenis pupuk tertentu memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan yang lain. Contohnya, membandingkan pengaruh pupuk organik dengan pupuk kimia terhadap pertumbuhan tanaman. Menganalisis apakah dosis pupuk tertentu lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, menganalisis teknik budidaya. Pengujian hipotesis dapat menentukan teknik budidaya mana yang lebih efisien dan menguntungkan. Contohnya, membandingkan metode penanaman konvensional dengan teknik hidroponik, mengukur dampak teknik irigasi tertentu terhadap kelembaban tanah dan hasil panen. Dan yang keempat adalah menguji efektivitas pestisida. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi apakah pestisida tertentu lebih efektif dalam mengendalikan hama dibandingkan dengan alternatif lainnya. Contohnya, menguji apakah pestisida A mengurangi populasi hama lebih signifikan daripada pestisida B. Mengukur dampak pestisida pada hasil panen atau tingkat kerusakan tanaman. Untuk kesimpulannya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Pengujian hipotesis sampel berganda memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi pertanian yang efisien.
berkelanjutan, dan berdampak positif dengan memahami konsep dan metode yang tepat. Peneliti dapat membuat keputusan beralasan dan meningkatkan hasil panen, serta mendukung praktik pertanian yang berwawasan lingkungan. Ini saya presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan dari materi. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.